Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di sini untuk belajar masih di bab statistik. Untuk di statistik sendiri, ada 3 pokok bahasan yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama, menyajikan data dengan tabel dan diagram. Yang kedua, ukuran statistik. Yang ketiga adalah sebaran data. Untuk pokok bahasan yang pertama, menyajikan data dengan tabel dan diagram kemarin sudah kalian pelajari, maka untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas yaitu pokok bahasan yang kedua, ukuran statistik. Adapun untuk ukuran statistik, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Yang kedua, ukuran penyebaran. Sedangkan ukuran pemusatan sendiri terdiri dari rata-rata atau rataan hitung atau min. Yang kedua adalah median. Yang ketiga, modus. Yang keempat, kuartil. Yang kelima adalah desil. Sedangkan untuk ukuran penyebaran terdiri dari yang pertama, jangkauan. Yang kedua, simpangan rata-rata. Yang ketiga, simpangan baku. Yang keempat, variansi atau ragam. Yang kelima, simpangan kuartil. Untuk ukuran pemusatan atau data acak, yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu rata-rata atau rataan hitung atau min. Yang kedua, median, modus, kuartil, dan desil. Di sini untuk ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran juga ada 2 macam, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas dulu yaitu untuk data tunggalnya. Baiklah, di sini Ibu akan membahas yaitu rata-rata atau rataan hitung atau min. Di sini disajikan data atau nilai pengamatan yaitu dituliskan dalam X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka banyak data adalah N. Untuk itu, maka rataan hitungnya atau minnya bisa dituliskan atau dinotasikan di situ dengan X bar atau X yang di atasnya dikasih tanda strip, dibaca dengan X bar. Adapun rumus dari X bar sendiri adalah X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai dengan plus Xn dibagi dengan N. N banyaknya data tadi. Atau bisa juga dituliskan dengan sigma Xi, yaitu jumlah dari keseluruhan data, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nilai 6 matematika 12 siswa SMP yang masuk ke SMA adalah 9, 4, 7, 5, 7, 4. 6, 5, 6, 6, 5, dan 4. Yang ditanyakan, tentukanlah nilai rata-rata NEM matematika ke-12 siswa tersebut. Nah, untuk itu, nilai rata-rata 6 dari ke-12 siswa tersebut adalah, kalian tuliskan rumusnya dulu, jangan lupa. X bar sama dengan data dari pertama sampai terakhir kalian jumlahkan, yaitu 9 ditambah dengan 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6, ditambah 5, yang terakhir ditambah 4. Dibagi dengan jumlah keseluruhan data atau dibagi dengan frekuensinya, yaitu dibagi 12. Maka kalian dapatkan rataan hitungnya adalah 5,6.
67. Berikutnya, Ibu akan membahas yaitu tentang median. Untuk median ada dua macam cara mencari median. Yang pertama, jika banyak data jumlahnya ganjil, maka tinggal kalian urutkan mulai dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kalian ambil yang paling di tengah, itu adalah mediannya. Atau yang kedua, jika data pengamatan jumlahnya genap, maka kalian ambil rata-rata dua pengamatan yang berada di tengah dibagi dengan 2. Itu adalah median yang kalian dapatkan. Untuk itu, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Untuk data yang ganjil dulu yang Ibu berikan. NEM Matematika 11 orang siswa SMP yang masuk ke SMA adalah 9, 4, 7, 5, 7, 4, 6, 5, 6, 5, 4. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian urutkan dari data terkecil sampai data yang terbesar. Nah, data terkecilnya di sini adalah 4, maka di sini kalian letakkan yang pertama adalah 4. 4, berikutnya ada 4 lagi, ada 4 lagi, berikutnya 5, 5, ada 5 lagi, terus 6, 6, 7, 7, yang terakhir adalah 9. Jumlah data semuanya ada 11. Nah, kalian hitung. Yang di tengah-tengah ternyata di posisinya ditempati oleh 5. Maka di sini mediannya adalah 5. Median biasa dituliskan juga dengan ME. M besar, E kecil. Berikutnya, perhatikan di sini, ini diberikan contoh jika jumlah datanya adalah genap. NEM Matematika 10 siswa SMP yang mau masuk ke SMA adalah 9, 4, 7, 5, 7, 4, 6, 5, 4, dan 8. Tentukanlah median dari data tersebut. Maka langkah pertama sama, yaitu selalu urutkan data dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Maka setelah kalian urutkan, kalian dapatkan yaitu 4, 4, 4, 5, 5. Di sini sengaja Ibu kasih jarak, itu menandakan bahwa tengah-tengahnya ada di situ. Terus selanjutnya 6, 7, 7, 8, yang terakhir adalah 9. Maka median dari data tersebut adalah, yaitu nilai tengahnya tadi dibagi 2. Nilai tengahnya yaitu berada antara 5 dan 6. Maka 5 plus 6 dibagi dengan 2. Maka kalian dapatkan 5,5. Itulah mediannya, dia berada pada posisi 5,5. Maka nilai mediannya sama dengan 5,5. Berikutnya adalah modus. Modus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar atau frekuensi terbanyak. Untuk modus sendiri ada syaratnya. Yang pertama, jika nilai-nilai pengamatan memiliki frekuensi yang sama, maka data tidak memiliki modus. Maksudnya, jumlahnya semua sama. Seumpamanya, Ibu mempunyai 4 data. 1, 2, 3, 4. Satunya hanya ada 1, duanya hanya ada 1, tiganya hanya ada 1, dan 4-nya ada 1. Maka data seperti inilah yang dikatakan tidak memiliki modus. Yang kedua, jika nilai-nilai pengamatan memiliki satu frekuensi terbesar, maka
memiliki satu modus, atau data tersebut disebut modusnya adalah modus unimodal. Jadi datanya setelah dijumlahkan semuanya ternyata yang frekuensinya paling banyak hanya ada satu. Maka dikatakan dia hanya mempunyai satu modus yang disebut dengan modus unimodal. Yang ketiga, syarat ketiga. Jika nilai-nilai pengamatan memiliki dua frekuensi terbesar, maka data memiliki dua modus. Data tersebut, maka data seperti itu disebut dengan bimodal, yaitu data yang mempunyai modus ada dua, disebut dengan bimodal. Yang terakhir, jika nilai-nilai pengamatan memiliki lebih dari dua frekuensi terbesar, maka data dikatakan memiliki lebih dari dua modus, atau disebut dengan multimodal. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan juga contoh di sini. Nilai NEM Matematika 11 orang siswa SMP yang mau masuk ke SMA adalah 9, 4, 5. Perhatikan contoh berikut. Nilai NEM Matematika 11 orang siswa SMP yang mau masuk ke SMA adalah 9, 4, 7, 5, 7, 4, 6, 5, 6, 5, dan 4. Nah, setelah itu kalian cari yang paling banyak datanya yang muncul berapa di situ. Oh, ternyata kalian dapatkan 9-nya hanya ada 1. 4-nya ada 3. 7-nya ada 2. 5-nya ada 3. 6-nya ada 2. Oh, ternyata ada 2 data yang muncul sama jumlahnya yang paling besar, yaitu 4 dan 5. 4-nya ada 3, 5-nya juga ada 3. Maka dikatakan bahwa modus dari data tersebut adalah 4 dan 5. Disebut dengan bimodal, mempunyai dua modus. Berikutnya adalah kuartil. Kuartil adalah pengamatan yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Datanya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, dibagi menjadi 4 bagian yang sama, itulah yang disebut dengan kuartil. Datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama, tetapi kuartil yang kalian dapatkan adalah 3, yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 biasa disebut dengan kuartil bawah. Kuartil 2 atau biasa disebut dengan kuartil tengah atau median. Jadi, Q2 dengan median itu sama. Yang terakhir yaitu Q3 atau kuartil atas. Contoh berikut ini. Data berat bagasi 13 orang penumpang pesawat dalam satuan kilogram, yaitu 12 kilogram, 13, 14, 21, 34, 33, 24, 12, 14, 12, 11, 14, dan 15. Sekarang kalian disuruh tentukanlah kuartil dari data tersebut. Dari kuartil 1, 2, dan 3. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, setelah kalian urutkan, maka kalian dapatkan yang terkecil adalah 11. Berikutnya 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 21, 24, 33, dan 34.
Kalau sudah, yang berikutnya kalian lakukan adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama. Tadi ada 13, berarti data ke-7. Di situ kalian tuliskan yang ke-7, kebetulan di situ adalah 14 kilo. Itu adalah Q2 atau kuartil tengah atau median, sama saja. Nah, kalau sudah kalian mendapatkan Q2-nya, berikutnya yang di sebelah kiri kalian bagi lagi menjadi dua bagian yang sama. Karena di sebelah kiri kebetulan datanya jumlahnya ada 6, maka nanti Q1-nya berada antara data nomor urut ketiga dan keempat. Kalian bagi dengan 2. Kebetulan di situ ditempati oleh 12 yang ketiga, 12 yang keempat. Maka Q1 sama dengan 12 ditambah 12 dibagi dengan 2. Maka kalian dapatkan 12 juga. Itu Q1. Berikutnya, untuk Q3, maka kalian lihat data yang di sebelah kanan Q2. Di situ ada 6 juga, maka di situ kalian urutkan dibagi 2, yaitu kalian dapatkan pada posisi antara 21 dan 24. Ada di tengah-tengah situ. Maka Q3 yang kalian dapatkan, Q3 sama dengan 21 plus 24 dibagi dengan 2. Maka kalian dapatkan 22,5. Berikutnya, yaitu kalian akan belajar ukuran pemusatan, yaitu desel. Desel adalah nilai yang membagi data terurut atau sekelompok nilai pengamatan terurut menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Median membagi menjadi 2 bagian yang sama. Desel membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Tetapi deselnya sendiri hanya ada 9, yaitu desel pertama, desel kedua, desel ketiga, desel keempat, desel kelima, desel keenam, desel ketujuh, desel kedelapan, dan desel kesembilan. Desel kelima itu nilainya sama dengan desel yang kedua. Nilainya sama juga dengan nilai median. Sekarang perhatikan untuk contoh desilnya. Tentukanlah desil dari data berikut. Data berat bagasi 18 orang penumpang pesawat dalam satuan kilogram. Kalian dapatkan di situ ada 12, 13, dan seterusnya sampai dengan 26 data yang terakhir. Nah, untuk itu ketika kalian akan mencari desilnya, maka sama langkahnya, datanya kalian urutkan dulu dari mulai data yang paling kecil ke data yang paling besar. Data yang paling kecil kalian dapatkan di situ adalah 11. Berikutnya 12, 12 lagi, 12, 13, 13 ada 3, 14 ada 3, 15, 21, 24, 25, 26, 31, 3, 3, dan 34. Nah, setelah itu kalian bagi dulu data tadi 18 dibagi 2. Kalian dapatkan di situ terurutnya, maka kalian yang tengah-tengah adalah D5-nya atau D2 kalau di dalam kuartil atau median. Nah, setelah ketemu D5-nya, D5 terletak antara 14 dan 14. Maka 14 plus 14 dibagi dengan 2. Berikutnya, sebelah kiri, kalian bagi lagi menjadi 4 bagian yang sama, maka kalian dapatkan D1, D2, D3, dan D4. Sebelah kanan juga begitu, sama. Kalian bagi menjadi 4 bagian yang sama lagi. Maka
kalian dapatkan D6, D7, D8, dan D9. Untuk selanjutnya, mari kalian pelajari yaitu ukuran penyebaran data. Untuk ukuran penyebaran data sendiri ada 5. Yang pertama adalah jangkauan, yang kedua simpangan kuartil, yang ketiga variansi atau ragam, yang keempat simpangan rata-rata, yang terakhir adalah simpangan baku. Untuk jangkauan sendiri, jangkauan atau range adalah nilai pengamatan terbesar dikurangi dengan nilai pengamatan terkecil. Maka dituliskan di situ jangkauan sama dengan XB min XK. X besar dikurang dengan X yang paling kecil. Contohnya, perhatikan di sini. Ibu tampilkan di situ data 8, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, dan 10. Nah, sekarang kalau kalian lihat data di situ, maka data yang paling kecil kalian dapatkan adalah 4. Sedangkan data yang terbesar kalian dapatkan adalah 10. Maka jangkauannya kalian dapatkan adalah 10 min 4 sama dengan 6. Berikutnya adalah jangkauan antar kuartil dan simpangan baku. Bila kuartil bawah dituliskan dengan Q1 dan kuartil atasnya dituliskan dengan Q3, maka kalian dapatkan bahwa jangkauan antar kuartil adalah Q3 min Q1. Yang berikutnya, simpangan kuartil dituliskan dengan QD. QD sama dengan setengah dari Q3 min Q1. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukanlah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Datanya di situ dituliskan 3, 1, dan seterusnya, yang terakhir sampai dengan 11. Langkah berikutnya yaitu kalian urutkan data dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Maka kalian dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 10, 11. Nah, kalau sudah data kalian bagi menjadi 2 bagian yang sama, kalian mendapatkan Q2-nya. Berikutnya, sebelah kiri kalian bagi 2 lagi, maka kalian dapatkan Q1-nya atau kuartil bawahnya. Kuartil bawahnya, di situ karena datanya genap, maka kalian dapatkan setengah dari 3 plus 4, sama dengan 3,5. Yang berikutnya, untuk Q3-nya, yang di sebelah kanan dari Q2 tadi, di situ kalian dapatkan Q3-nya, posisinya berada antara data 9 dan data 10. Maka Q3-nya kalian dapatkan setengah kali 9 plus 10. Maka kalian dapatkan 9,5. Nah, sekarang kalian Q3 sudah mendapatkan dan Q1 sudah mendapatkan, maka kalian bisa mencari jangkauan antar kuartilnya. Maka jangkauan antar kuartilnya kalian dapatkan Q3 min Q1, yaitu sama dengan 9,5 dikurang dengan 3,5. Maka kalian dapatkan 6 untuk jangkauan antar kuartilnya. Yang berikutnya yaitu simpangan kuartil atau QD. Maka kalian dapatkan QD-nya adalah sama dengan setengah dari Q3 min Q1. Maka kalian dapatkan setengah dari 9,5 dikurang 3,5 sama dengan 3. Untuk materi berikutnya yaitu ragam. Semisalkan Ibu mempunyai data dan datanya Ibu tuliskan di sini sebagai X1,
X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Dan untuk rataan hitungnya, di sini Ibu tuliskan dengan X bar, maka akan kalian dapatkan bahwa ragam atau variansi bisa dituliskan rumusnya dengan delta kuadrat sama dengan hasil kuadrat dari X1 min X bar plus hasil kuadrat dari X2 min X bar plus hasil kuadrat dari X3 min X bar plus dan seterusnya sampai dengan hasil kuadrat dari Xn min X bar dibagi dengan N. N di sini adalah banyaknya data atau frekuensi. Maka bisa juga dituliskan dengan sigma hasil kuadrat dari Xi min X bar, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan N. Maka rumus di atas, rumus delta kuadrat atau ragam, bisa juga dituliskan dalam bentuk lain, yaitu delta kuadrat sama dengan sigma Xi kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N, dikurang dengan hasil kuadrat dari sigma Xi, di mana I-nya dimulai 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Berikutnya adalah simpangan rata-rata. Misal, datanya dituliskan dalam X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn, dan dimisalkan rata-ratanya dituliskan dalam X bar. Maka, simpangan rata-ratanya adalah nilai mutlak dari X1 min X bar ditambah dengan nilai mutlak dari X2 min X bar ditambah dengan nilai mutlak dari X3 min X bar ditambah dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ditambah dengan Xn dikurang dengan X bar dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Atau bisa juga dituliskan dengan sigma nilai mutlak dari X1 min X bar, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui data 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 4. Jika kalian disuruh menentukan simpangan bakunya, maka langkah pertama yang kalian cari adalah mencari X barnya atau mencari rataan hitungnya. Maka X barnya sama dengan 4 plus 4 plus 4 dan seterusnya. Yang terakhir adalah plus 4 dibagi dengan 10. Ternyata X barnya kalian dapatkan sama dengan 5. Berikutnya adalah simpangan baku. Misal diketahui datanya Ibu tuliskan dalam X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Dan untuk rataan hitungnya Ibu tuliskan dalam X bar, maka kalian dapatkan simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya adalah delta sama dengan akar dari X1 min X bar kuadrat ditambah X2 min X bar kuadrat ditambah dengan X3 min X bar kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn min X bar kuadrat dibagi dengan N.
Atau bisa juga dituliskan delta atau simpangan baku atau standar deviasi sama dengan akar dari sigma xi min x bar kuadrat, di mana i-nya dimulai 1 sampai dengan n dibagi dengan n. Atau bisa juga dituliskan bahwa simpangan bakunya sama dengan akar sigma xi kuadrat, di mana i-nya dimulai 1 sampai dengan n dibagi n dikurang dengan hasil kuadrat dari sigma xi, di mana i-nya dimulai dari 1 sampai dengan n dibagi dengan n. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui data, Ibu berikan data, yaitu 1, 2, 9, dan seterusnya. Yang terakhir datanya adalah 6. Berikutnya kalian disuruh mencari rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kalau seandainya di sini rata-rata tidak ditanyakan, tetapi kalian langsung disuruh mencari ragam dan simpangan baku, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari rataan hitung dulu. Nah, karena di sini kebetulan rata-ratanya kalian sudah ditanyakan, maka kita cari di situ rataan hitungnya. X bar sama dengan rumus yang pertama yang sudah kalian pelajari, yaitu sama dengan sigma xi dibagi dengan n, yaitu jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Maka di situ kalian dapatkan X barnya sama dengan 5. Yang berikutnya kalian disuruh mencari ragam. Nah, tadi ragam sudah dipelajari rumusnya, maka di sini kalian dapatkan bahwa ada 2 cara untuk mencari ragam. Yang pertama, mencari ragam dengan menggunakan rataan hitung. Yang kedua, tidak menggunakan rataan hitung. Nah, kita kerjakan cara yang pertama dulu, yaitu mencari ragam dengan tanpa menggunakan rataan hitung. Maka kalian dapatkan rumusnya adalah delta kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat dibagi dengan n. Maka kalian cari satu-satu. Nah, di situ data pertama adalah 1 dan rataan hitungnya 5. Maka kalian dapatkan 1 min 5 dalam kurung kuadrat ditambah dengan data yang kedua, yaitu 2 min 5 dalam kurung kuadrat. Data ketiga yaitu 9, maka plus 9 min 5 dalam kurung kuadrat sampai dengan data yang terakhir. Data terakhir yaitu 6, maka plus 6 min 5 dalam kurung kuadrat dibagi dengan n, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Maka dibagi dengan 10. Maka kalian dapatkan 16 plus 9 plus 16 plus 9 dan seterusnya. Yang terakhir plus 1 dibagi dengan 10. Maka kalian dapatkan 7,8. Cara keduanya yaitu tanpa menggunakan rataan hitung. Maka delta kuadrat sama dengan n kali sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi dalam kurung kuadrat dibagi dengan n kuadrat. Maka kalian dapatkan delta kuadrat sama dengan 10 kali 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 9 kuadrat dan seterusnya sampai dengan plus 6 kuadrat. Dikurang dengan dalam kurung 1 plus 2 plus 9 dan seterusnya sampai dengan plus 6 dalam kurung kuadrat dibagi dengan 10 kuadrat. Maka kalian dapatkan 7,9.
Yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari ragam. Maka simpangan bakunya kalian dapatkan delta sama dengan akar dari 7,8. Kalian dapatkan 2,79. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.